akan membahas mengenai adverbs di chapter 7 dan juga preposition di chapter 8. Kita mulai dulu dari adverbs ya. Adverbs disebut juga dengan kata keterangan. Nah, fungsinya adverbs itu adalah mendeskripsikan verbs, adjektif maupun adverbs lainnya. Contoh, biasanya adverbs itu biasanya ya, nggak selalu, itu dibentuk dengan adjektif yang ditambah li. Contoh, she sings beautifully. Dia menyanyi dengan indah. Nah, apanya yang dengan indah? Yang dengan indah adalah menyanyinya. Jadi adverb menjelaskan verbs. She is a beautifully dressed woman. Dia adalah wanita yang berdandan dengan cantik. Apanya yang dengan cantik? Berdandannya. Maka adverb menjelaskan adjective dress. She is a truly beautifully dressed woman. Nah, ini adverbnya ada dua, truly dan beautifully. Jadi adverbs menjelaskan adverb lainnya, adverbs menjelaskan adjective. Nah, adverb sendiri ada 4 macam. Kita mulai dari yang pertama, adverbs of manner. Adverbs of manner ini explain how an action is carried out. Menjelaskan bagaimana sebuah pekerjaan itu dilakukan. Biasanya bentuknya adalah adjektif yang ditambah li. Contoh, she passed the exam easily. Easily ini menjelaskan pass. Dia menyelesaikan ujian dengan mudah. Apa yang dengan mudah? Pass-nya. Menyelesaikannya. They walk quickly to catch the train. Apanya yang quickly? Walk-nya. The dinner party went badly. Apa yang badly? Went-nya. John answered the question correctly. Apa yang correctly? Answered-nya. Jadi menjelaskan action-nya atau verb-nya atau pekerjaannya. Nah, as mentioned, beberapa adverbs itu juga bukan berupa adjektif yang ditambah li, tapi bentuknya kata. Contohnya adalah kata hard atau kata well. The boys had worked hard. Julia dances well. Nah, ini juga termasuk adverbs of manner, kata keterangan. Nah, berikutnya adalah adverbs of frequency. Kalau adverb of frequency ini menjelaskan how often something happens, seberapa sering sesuatu itu terjadi. Nah, ini kalau kita gambar, maka yang 100% itu always, selalu. Sebelahnya itu usually, biasanya, kemudian often atau frequently, sering ya, sometimes, occasionally, kadang-kadang, rarely atau seldom itu hampir tidak pernah, never itu nggak pernah. Jadi 100% 0%, 0% nggak pernah. Kalau 100% itu selalu. Nah, biasanya adverbs of frequency itu ditaruh sebelum verb atau setelah verb to be. Verb to be itu is, am, are, was, were ya. Beberapa juga ditaruh di awal atau di akhir kalimat. Contoh, I usually walk to school, maka usually adalah adverbnya. Ditaruh sebelum verb walk. She often comes to the committee meeting. Often adalah adverbnya, ditaruh sebelum verb comes. It is always, adverb ya, cold at night. Ini setelah verb to be is. The weather is, nah ini verb to be baru adverb usually, warm in May. Sometimes, nah ini taruh di depan adverbnya. Sometimes it is good not to sleep late at night. It is good not to sleep too late at night sometimes. Kalau ini taruh di belakang. Jadi boleh taruh di depan, boleh taruh di belakang. Nah, kalau kita pakai rarely, seldom, sama never, maka kalimatnya sudah berupa kalimat negatif. Nggak usah dikasih not. Contoh, I rarely came to visit my aunt. Ini benar. Tapi nggak boleh I do not, nggak boleh pakai not lagi.
karena rarely sudah berarti negatif. Oke. Berikutnya adverbs of time. Ya, menunjukkan kapan sesuatu itu terjadi. Ada while, ya, saat bersamaan, jadi ada dua hal yang berlangsung, ya, di saat yang bersamaan. When juga ketika, jadi dua hal yang berlangsung di saat bersamaan. After setelah, before sebelum, since sejak. While Andrew saw a running thief while she was walking to school. Nah, Andrew melihat copet ya, pencuri berlari ketika dia sedang berjalan ke sekolah. Nah, dua hal yang terjadi bersamaan. Andrew melihat copet dan saat dia sedang berjalan ke sekolah. When she visited the city park, dia mengunjungi city park ketika when her father brought her to Paris, ketika ayahnya membawanya ke Paris. After, setelah, she always feels very tired after working a whole day long. Before, sebelum. Before sending the packet, she checks it once more. Since, sejak. George feels so insecure since losing his job. John merasa tak berguna sejak kehilangan pekerjaannya. Nah, beberapa adverbs of time juga boleh ditaruh di akhir kalimat atau di awal kalimat. Contoh yesterday. I went to the zoo yesterday, boleh, atau yesterday-nya taruh di depan. Yesterday my motorcycle was broken. Nah, ini boleh semua. Begitu juga dengan last year, today, tomorrow, atau yang lainnya, next month, next year, next week, tomorrow, yet, already, ago. Ini boleh taruh di depan atau taruh di belakang. Nah, berikutnya yang terakhir adalah adverbs of place, menjelaskan di mana sesuatu itu terjadi. Contohnya banyak ya, ini contohnya. New York is located north of Philadelphia. They traveled down the mountainside. First, I look here, and then I look there, but I can't find them anywhere. Di depan juga boleh. Here comes the sun. There is love in the air. Carly is sitting close to me. Close itu bisa berarti dekat ya. The treasure lies underneath. Underneath itu di bawah. Underneath the box. Oke, berikutnya kita bahas chapter 8 preposition. Preposition itu adalah kata hubung ya, yang tugasnya menghubungkan noun, pronoun, atau phrases dengan kata lainnya dalam sebuah kalimat. Nah, preposition itu biasanya hanya kata-kata yang pendek ya, dan biasanya taruhnya langsung di depan noun atau kata benda. Nah, ada beberapa macam. Yang pertama, preposition to express time atau time preposition itu bisa pakai add, on, in. Ya, on itu digunakan, ini yang time dulu ya, jadi kita fokus ke time dulu. On itu untuk specific days or date. Jadi hari atau tanggal yang spesifik. Let's meet up on Friday. He will come on May 13. Jadi spesifik hari Jumat atau tanggal Mei tanggal 13. At itu dipakai untuk jam yang spesifik, specific hours. Let's meet up at 6 p.m. My flight leaves at noon. Noon itu jam 12 siang. Jadi jam yang spesifik. In is used with months, seasons, years. Nah, kalau in dipakai dengan bulan, season itu musim, dan juga tahun. Nah, let's meet up in September. Nggak boleh at September, karena bulan in. His wedding will be held in summer. Season ya, summer itu musim panas. He graduated tahun in 1989.
Oke, lanjut. Berikutnya adalah preposition to express an extended period of time. Biasanya kita pakai since itu sejak ya, for itu selama, from itu dari, to sampai, until juga sampai, during itu selama, within itu juga selama. Nah, maksudnya extended period of time itu selama waktu tertentu. Contohnya, he has been gone since last week. Dia sudah pergi sejak beberapa minggu. I'm going to Alaska for the summer. Aku akan pergi ke Alaska selama musim panas. Nah, ini ada periode waktu tertentu kan. Nah, gitu ya. The play was on Broadway from dari Januari to sampai Oktober. Kalau from ada to-nya. Atau pakai until. The road work lasted from June until August. During class, selama kelas, I almost always take notes. She needs to finish the book within a week, selama 1 minggu. Ada juga preposition yang digunakan untuk express an idea about place. Jadi preposition of place menunjukkan tempat. Pakai in, inside, on, at, under, underneath, over, above, dan sebagainya. There is a mosquito in the kitchen. Go look inside the car. Inside ya. The flowers are on the table. He is waiting for me at the store. Nah, kita juga bisa pakai kata nearby, next to, between, among, across. Ini untuk mendeskripsikan objek yang dekat dengan objek lainnya. Contoh, I live near. Near itu dekat dengan tempat kerjaku. Near where I work. Kemudian there is a pharmacy. Pharmacy, buy in the supermarket. Buy artinya juga bisa berarti near ya, dekat. The recycling bin is next to. Next to itu di samping the garbage can. The coffee shop is between. Kalau between mesti ada n-nya. Between itu di antara titik-titik dan titik-titik. My pencil was on di atas the table among my books. The new office is just located across. Across itu di seberang my boarding house. Nah, kita juga bisa pakai preposition to introduce objects of verbs untuk memperkenalkan objek dari verbs, mendeskripsikan objek dari verbs. Contoh, at itu dipakainya barengan sama verb glance, laugh, look, rejoice, smile, stare. Jadi kalau ada kata glance nih ya, si glance belakangnya harus ada at-nya. She glanced at herself. I have been looking at the computer, looking at. Okay. Kalau of itu nanti gandengannya sama approve, consist, dream, smell, think. Jadi I approve of this message. I dream of a peaceful world. Kalau for nanti bareng sama call, hope, look, wait, watch, wish. I call for a taxi. Blah blah blah. They are waiting for us at the restaurant. Oke, thank you. Itu adalah materi untuk hari ini. Setelah itu silahkan bertanya jika ada pertanyaan lewat WhatsApp group. Jika tidak ada atau jika sudah selesai untuk bertanya, silahkan menuju Google Classroom untuk mengerjakan soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.